Banyak kasus ketika kita mengambil sosok artis atau influencer untuk menjadi duta anti narkotika, tidak ada jaminan 100% duta tersebut tidak memakai narkoba. Oke guys, kita mau persiapan podcast dulu nih bareng penyiar BNN langsung dari tempat di ruangan khusus penyiaran CNS Cegah Narkoba Streaming Radio. Ceritakanlah walau orang lain tidak ingin mendengarkan. Tertawalah walau kisah hidupmu begitu pahit. Bila keduanya sulit, cobalah menulis. Karena tubuh ini harus sedikit bergerak untuk meredam rasa sakit. Iya itu. Oke. Halo guys, welcome back to my channel. Aku di sini lagi bersama dengan penyiar radio yang saat ini aku ambil alih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, biar nggak kaku sambil ngemil-ngemil. Nah ini dia cerita Ibu Ayah, sebenarnya dia adalah penyiar utamanya guys, tapi karena aku ambil alih, so aku yang mau interview dia. Gantian ya, sekali. Apa-apa ya. Oke, ini kita mau cerita tentang pertama kali kita ketemu. Di mana ya waktu itu ya? Pertama kali ketemu apa? Kenal nih ya? Kenal dulu Soalnya sih. kita sejarah pertemuannya beda-beda. Iya, mungkin pertama kali ketemu dalam bertiga ini kali ya. Kalau berdua kan mungkin kalian lebih dulu, aku lebih belakangan gitu. Kayaknya kalau masalah di sini ya guys. Nah ini nih karya kita nih. Jadi dulu itu kita sama-sama hobi galau dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang jadi cerpen ya di sini, dan udah nggak diproduksi lagi. Ini tahun berapa ya? 2014 ya kalau nggak salah ya. 15 sepertinya. Coba dilihat buku di depan ya. Iya. Februari 2015. Tapi kayaknya sih kalau nggak salah kita nulisnya 2014. Akhir-akhir itu pas aku lagi sidang skripsi. Soalnya ini emang ini Februari itu momen cinta, inget banget. Oh iya, Valentine Day, dan itu momen galau, dan emang ini sengaja launchingnya bulan itu ya, Bulan masalah. Februari. dan itu ngobrol-ngobrol santai aja guys, karena memang aku di sini pengen sekali-kali nih jadi penyiar radio. So aku tuh bercita-cita pengen penyiar radio tapi nggak kesampaian. Kenapa pengen jadi penyiar radio? Karena pertama aku kan cerewet ya, tapi pengen banget jadi penyiar radio, tapi pada saat praktek itu kayak belibet gitu loh. Tapi udah ada, kan pengen banget jadi penyiar radio, udah ada belum kayak usaha gitu, udah nyobain kayak gitu-gitu belum? Belum, karena aku pertama aku menyadari kekuranganku adalah gaptek di bidang kayak lagu-lagu itu tuh gaptek banget. Terus kayak misalkan ngomongin film-film atau apa aku nggak ngerti. Nah di situ jadi kayak memang harus belajar juga sih. Jadi penyiar itu nggak gampang guys, kita harus banyak belajar, banyak kayak harus gaul, harus yang tahu terupdate terkini itu apa aja kayak gitu. Nah aku nih mau nanya sama Ayah nih. Kenapa? Jadi Ayah ini kan kerja di BNN sebagai penyiar radio ya. Betul. Nah itu sebenarnya kegiatannya apa aja sih kalau penyiar radio di sini tuh? Kalau di sini penyiar radio ya seperti biasanya, sebenarnya kita tuh jam kerjanya dari jam office hours ya, jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Nah siaran itu dari jam 8 pagi sampai jam 10, terus tandem sama temen dari jam 11 sampai jam 1, lanjut lagi musik playlist gitu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Oh jadi ada lagu juga? Ada lagunya, jadi radio BNN itu bukan cuman info narkotika aja, tapi banyak banget, terus selipan-selipan insertion, terus juga tentang lifestyle, film, apapun ada di sini kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau Nala bilang tadi, jadi penyiar itu sebenarnya nggak susah, tapi buat orang yang mau gitu. Jadi kalau emang dulu sama gini manggil apa nih, ayah gue atau apa nih enaknya nih? Gue aja katanya. Sama gue juga waktu awal itu ngeblank, nggak tahu apa-apa, terus bahkan materi nggak inget gitu. Balik lagi semuanya itu kebiasaan sama jam terbang. Semakin siaran terus-terusan di depan mic gitu langsung kayak oke, udah tahu apa yang mau diomongin, udah punya bank kata, udah banyak, langsung kayak oke, kayak gini. Jadi emang balik lagi mau kebiasaan dan berani mencoba sih kayak gitu. Karena sejarah untuk jadi penyiar tuh nggak ada background sama sekali. Background akunting, terus akhirnya jadi penyiar. Sama dong akunting. Akunting bener-bener kayak nggak ada keinginan jadi penyiar gitu. Dan suka traveling, ketemu sama Devi lagi di Gunung Bromo. Guys, kita Jadi Gunung Bromo sebenarnya terus suka ya. traveling sih sebenarnya, hobinya sama nulis, traveling, baca. Betul. Cuma saat itu ini memang udah kayak udah tua, cepet capek ya gak sih? Travelingnya udah deket-deket aja. Dulu mereka juga naik gunung, aku juga sempet sih naik gunung pendek. Gunung apa dulu ya? Perahu. Perahu lumayan ya, Dep. Tinggi. Perahu sama ini, kaki Rinjani dulu. Pernah ke Lombok tuh yang ketemu sama Pak itu.
Oke. Nah itu sih kalau jadi penyiar di BNN ya sama sama seperti penyiar pada umumnya. Nggak kirain tuh di BNN tuh hanya berita-berita tentang update pernarkotikaan, kirain. Enggak, kita Ternyata masuk ke ada. anak-anaknya atau ke remaja pendengar kita dengan smooth sekali, dan sisipan tentang narkotiknya atau narkobanya Oke, itu berarti sangat smooth pokoknya. jadi Kayak persuasifnya gitu. itu Betul, dapat ya. Betul. Terus awal mulanya jadi penyiar radio gara-gara apa sih? Penyiar radio itu Ngelamar otodidak kah atau memang ditawarin dari orang otodidak lain? banget. Jadi emang awal banget itu 2016 tanggal 11 Januari guys. Ingat loh lagunya Gigi itu. 11 Januari banget ya. Itu pertama kali jadi penyiar itu karena nganggur. Jadi habis kerja di perusahaan industri, terus habis kontrak, terus habis itu lagi fotokopi CV untuk melamar kerja di ruko-ruko gitu di Bekasi ya. Di Bekasi tuh di ruko-ruko, terus pas ngeliat sebelahnya si tukang fotokopi itu ada radio radio pemerintah sih punyanya Pak Ahmad Saiku, dulu wakil wali kota Bekasi, sekarang masih aktif di partai sih masih disebut lah ya. Jadi nah pas udah kayak gitu ngeliat di situ ada radio Suara Bekasi, seperti Nala yang bilang dulu juga kepinginan waktu SMP pengen jadi penyiar, tapi karena nggak ada jalurnya ngerasa udahlah nggak usah jadi penyiar, jadi penulis aja pengennya gitu. Tapi pas setelah fotokopi, setelah habis dari fotokopi lamaran kerja, pulang ke rumah beraniin untuk email ke radio itu, namanya Radio Suara Bekasi. Sekarang masih ada kok. Nah, namanya Suara Bekasi. Radio Suara Bekasi sebelum ke BNN. Oh iya. Nah dari situ dibalas sama direkturnya langsung, katanya datang aja. Udah nggak ada kalimat-kalimat penasiaran enggak atau pengalaman gitu? enggak, udah langsung datang aja. Enak banget ya, kesempatan memang jalannya di situ ya. Di situ berani mencoba, pas udah datang aja ketemu langsung sama direkturnya, di interview ditanya bisa siaran apa enggak, punya pengalaman apa enggak. Tapi karena dia beranggapan yaudah yang penting mau nyoba, yaudah yuk coba masuk ruang siaran. Udahlah semenjak hari itu pertama kalinya siaran 11 Januari 2016. Berlibat ya awal-awal? Enggak, karena lo baca teks ya kan kayak cuman halo kayak gitu, kayak awal-awal tes suara kayak gitu, belajar kayak gitulah sampai akhirnya berapa bulan baru masuk ke BNN karena ada infonya di BNN butuh penyiar. Oh gitu. Kayak gitu jalannya menjadi penyiar BNN. Tapi penyiar BNN dari tahun berapa? 2016 bulan September. September, Jadi berarti breaknya cuma 8 bulan dari Januari ya? dari Januari sampai Agustus, Agustus tanggal berapa ya kalau nggak salah sebelum 17 Agustus itu di Radio Suara Bekasi. Terus break nggak sampai sebulan, break sampai sebulan, tanggal 3 Oktober pertama kali masuk BNN. Gitu. Jadi udah sampai sekarang. Oke, ini kan kita kan sama-sama satu hobi nih ya. Kita dulu suka nulis, suka baca. Masih nggak sih kalian suka nulis? Walaupun mungkin Ibu Devi masih nulis artikel ya. Paling aktif ya. Tapi kan kita tanya nih, masih nulis novel atau cerpen galau atau puisi-puisi gitu? Masih nggak Bu Devi? Mana deh? Terakhirnya Ibu Devi aja ya. Padahal Ibu Devi Karena saja guru ya. Karena masih padahal dia paling muda dari kita kan. Nuansanya kayak ibu guru. Kayak kalem gitu pembawaannya gitu kan. Ibu sengaja. Ini malah apa tadi, tulisan fiksi ya berarti ya? Berarti fiksi. Terakhir nih, aku kemarin baru aja nerbitin buku antologi. Judulnya Harap tak sempat ku genggam erat, ini ya gitu. Ih, kok nggak tahu? Iya, nggak tahu ya. Ih, tapi Ayah juga bikin kan jodoh yang kemarin terakhir ya. Nah, notifikasi. Ini terakhir baru aja sebelum berangkat ke sini terima paketnya, baru aja. Jadi Desember aku ikut kelas menulis Nara, namanya di Narasi Nara. Mungkin teman-teman yang mau belajar nulis bisa tuh @narasinara Instagramnya. Itu tuh penerbit buku indie juga. Nah, di antara teman-teman kita nih yang kelas peserta kelas menulis itu akhirnya membuat karya tentang impian lainnya, tentang harapan, tentang impian gitu. Bebas, boleh cerpen, boleh puisi. Modelnya kayak gini juga. Antologi ya sama. Berarti jadi satu juga, tapi ya Harap beda. yang tak sempat ku genggam erat. Temanya itulah ya. Harap yang Tak sempat ku genggam erat. galau lagi ya. Kalau Ayah apa sih kemarin jodoh itu? Itu jodoh Itu dan novel? kasih itu novel juga, dan itu pengalaman pribadi. Wow, pengalaman pribadinya guys. Betul, jadi emang pengalaman pribadi tentang proses pencarian jodoh. Karena kita bertiga ya, mau Devi, Nala, kita tuh pernah ada di titik yang jodoh gue mana.
ya kan? Kayak gagal mulu dan udahlah, ya udah lo males gitu kan. Iya, kalau kita cenderung jodoh kita mana nih, kayak gitu nggak ada. Jadi kayak ya seperti yang tadi Devi bilang, antologi apa harap yang tak sempat meraih. Jadi impian mungkin kita punya harapan apa tapi nggak sempat tercapai nih gitu loh. Jadi harapan-harapan kayak gitu juga. Nah itu juga sama dengan jodoh, yang kayak kita ngarepin A yang dapetnya B kayak gitu. Itu sih Dia sama siapa? tentang Nikahnya sama itu. siapa? Kalau Nala masih nulis nggak sama sekarang? Enggak. Masih nulis apa ya? Ngitung kali ya, sekarang kan memang aku Kerja, kerjanya ya? ngitung. Pengen sih cuma waktunya nggak sempet. Aku kan juga lagi jadi YouTuber juga, memang lagi berproses ya, nggak yang gimana ya, masih membagi waktu lah. Pengen sih nulis lagi. Kita kan mau nulis lagi nih. Nah, pengen juga nih kita bareng-barengin antologi lagi gimana? Aku kan baru tahun lalu lah, bulan Mei 2022 kan aku masuk ke perusahaan ya, perusahaan multinational company gitu, baru mulai kerja yang sistemnya hybrid. Jadi menulis masih, cuman kayak sebagai side job gitulah kalau malam udah selesai kerja. Jadi kalau misalnya sehari ketemu teman, ketemu orang, atau lagi telepon-teleponan ya tetap ngomong juga. Cuman mungkin ya nggak sebanyak ayah. Tapi kayaknya emang aku masih cerewetin aku, Ay. Iya. Nggak mesti cerewet. Iya. Banyak banget ya yang sekarang udah dipelajarin sama aku nih. Ketika akhirnya ketemu sama banyak presenter, sama host gitu, mereka tuh ketika kamera mati, diem. Oke. Langsung diem, bener-bener diem kayak gitu. Jadi kayak oh, jadi memang hanya di ketika mic bunyi, mic on atau kamera on, dia akan langsung menjadi orang lain. Tapi ketika bunyi, oke, dia langsung introvert lagi. Kayak Ngomongin gitu. host nih, Ay. Nah, kalau ayah berarti apa nih? Introvert apa extrovert? Nah, jujur sebenarnya Tengah-tengah kayaknya. sebenarnya banget tuh introvert. Sebenarnya dari dulu tuh introvert, makanya kenapa memilih nulis nih. Ayah tuh kenapa ya? Aku tuh kenapa milih nulis karena sebenarnya emang anaknya introvert, cuman akhirnya kecemplung ke dunia penyiaran, terus nge-MC, terus jadi banyak hal deh yang kayaknya oh ternyata bisa kayak gini. Jadi kalau misal abis kayak gini nih sebenarnya energinya kekuras banget, sampai akhirnya nanti butuh apa sih, hibernasi kali ya, kayak recharge ya. ya. Jadi kayak butuh untuk sendiri dulu karena sering banget dulu sebelum akhirnya punya pasangan, sebelum punya kesibukan itu diem di Manggarai, stasiun Manggarai itu selalu hampir kayak kayak bawa buku terus minum ke salah satu toko atau outlet di sana, minum coklat panas, sudah duduk baca buku ngeliatin orang-orang Sendirian. Dan itu terjadi repetisi hampir kayak seminggu tuh pasti ada, entah 2 kali entah 3 kali kayak gitu, cuman sesingkat itu ke stasiun Manggarai gitu atau apa gitu, sampai kayak gue kenapa ya dulu sampai mikir ini normal gak sih kayak gitu, karena emang ternyata untuk dapetin energi baru kayak gitu, jadi harus diam sendiri dulu sampai akhirnya besok ada kerjaan lagi, entah kan jadi tour guide juga pernah ya, jadi traveling lagi sama banyak orang. Iya, banyak tour guide juga ya. Iya, dan itu tuh apa sih, memandu banyak orang lagi kan, ketemu banyak orang. Dimana kalau orang introvert tuh dari situlah baru aku tuh ngerti kayaknya gue emang gak nyaman deh di keramaian kayak gitu. Jadi untuk milih sendiri, bahkan untuk datang ke kajian pun lebih milih sendiri, dan itu di pojok. Dulu tuh zamannya Ustadz, disebut nggak ya? Pokoknya yang sempat viral, Ustadz Allahu Akbar, mana duitnya, tau nggak? Tahu nggak Ustadz? Pokoknya ada masa disebut yang mana duitnya kayak gitu. Nah Ustadz itu tuh dulu sering banget ada kajian di Istiqlal dan selalu sendirian. Jadi di tengah orang-orang banyak sendirian, tapi entah kenapa ada aja yang kenalin, karena kita kerja di perusahaan industri dan banyak banget kan teman-teman. Jadi tuh suka banget, Mbak Ayah, aduh ada yang kenalin gue gitu. Kayak Iya, kayak di bad mood gitu ya. karena emang gak nyaman, bener-bener gak nyaman. Kayak gue udah sendirian nih, ngaji kajian sebanyak itu kan di Istiqlal ya, tapi pas keluar, entah itu keluar, Mbak Ayah, entah di stasiun, Mbak Ayah terkenal berarti ya. ya karena emang ininya banyak, circle-nya kayak gitu. Jadi ya, wah itu tuh udah yang kayak langsung Kalau nggak mau ya pas senyum lah, nggak mungkin Bener. jutek, kalau tadi iya jutek gitu ya. makanya kayak gitu. Oh saya ini jutek sih. Jadi lebih ke introvert sih, udah mengenali dirinya, tapi ya udah akhirnya untuk dunia kerjaan berubah jadi extrovert. Bisa nggak sih gitu? Bisa Jadi aja ya. jadi ayah hidup di dua sisi. Betul. Ambivert. Apa Ya dua-duanya, Dua-duanya. di tengah-tengah introvert ya, extrovert ya. Kalau Nala apa? Aku udah ketahuan kayak X ya. Extrovert ya. Kayaknya lebih X kali ya. Nah kalau dia tuh kayaknya introvert juga. Enggak. Salah, extrovert sebenarnya. Oh iya. Oh ya? Iya. Gimana
diem ya. Iya. Mungkin ini kali. Pembawaannya Iya, karena Devi itu dewasa. pembawaannya adem tuh. Aduh. Enggak, sebenarnya aku extrovert karena Ah. kadang kalau misalnya aku tuh butuh ketemu orang untuk nge-recharge energi. Kalau enggak aku tuh bakalan muring-muringan kalau cuma di rumah gitu. terus tuh Ya udah kayak gitu. kita keluar lah, jalan bareng lah. Oh, kalau orang ekstrovert seperti itu ya? Iya, Kayak dia gitu. nge-recharge energinya harus ketemu orang ya kan. Oh. Kalau di rumah itu kayak gimana ya? Tapi kadang aku pengen di rumah aja, karena di rumah tuh udah kayak banyak kerjaan, aku nggak kemana-mana kadang. Tapi kalau udah keluar sekali keluar nih lupa pulang. Ya. Justru ketika ketemu orang itu dapat energi. Betul. Jadi kayak ada semangat kebalikan ya. baru. Jadi balikan dari aku, kalau aku capean ketemu orang tapi bisa nih kayak gini happy gini, tapi pas ke rumah gitu. Jadi Kalau kayak capek dia tidur ya. Iya. Oh, Tapi bisa tidur. kalau introvert kayak gitu, jadi kayak capek kayak gitu loh, maksudnya Oh. diem dulu ngapain, nggak tahu, nggak ngapain aja, itu sesimpel duduk diam ngeliatin HP, udah kayak Kalau keluar emang capek, tapi kalau nyampe rumah ya udah istirahat istirahat gitu. gitu sih. Jadi kayak penyiar ternyata introvert itu, dan itu banyak banget terjadi di dunia penyiaran, banyak banget host-host kayak gitu. Nah ini masalah host-host nih. Berarti di sini udah ketemu banyak bintang tamu dong, Ay? Banyak banget Sebutin dong ya. siapa aja dong, penasaran nih. Yang terkenal. Yang terkenal ya. Yang terkenal ya guys. Yang nggak terlupakan itu sama Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD itu kan sekarang menteri apa ya, Menko Polhukam kalau nggak salah sih. Kalau masih menjabat, beliau tuh yang sangat nggak terlupakan ininya apa, Humble. adabnya, maksudnya humble banget, terus yang kayak iya mbak gitu-gitu, dan setiap ngedengar jawabannya kita tuh kan waktu itu aku berdua ya sama temen aku yang wawancarin beliau tuh yang bener-bener kayak sampai speechless gitu. Oh gitu ya pak, oh iya pak, sampai nggak bisa nanyain lagi siapa yang mau nanya nih kayak gitu. Saking beliau tuh jawabnya bener-bener tek 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 dan ada isinya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya ada daging semua isinya. Sama Pak Mahfud MD, To the beliau point. bener, dan sangat apa ya, luar biasa deh Pak Mahfud MD. Terus siapa lagi ya, Bunda Maya, Bunda Maya Estianty, terus almarhum Didi Kempot, terus ada juga Ciki Fauji, anaknya Ikang Fauji ya. Terus ada juga siapa lagi ya, Arzetti Bilbina, terus Bunda Rita Sugiarto. Oh, itu Sugiarto juga. Pernah juga sini ikut sama kita. Terus juga ada lagi Menteri almarhum Pak Cahyokumolo, Menteri PAN-RB. Terus banyak di sini menteri-menteri ya, karena kan kita kelembagaan ya. Jadi satu instansi ke lembaga pemerintah lainnya. Dan banyak yang hal menarik. Ada nih yang menarik banget sama Bapak Menteri, aduh namanya siapa sih, lupa, yang kasus pandemi bansos, menteri apa namanya? Iya, namanya aku lupa tuh. Lupa juga. Pokoknya sempat ada kasus, jadi sama Pak Menteri tersebut sebelum dia ketangkap yang kasus bansos itu, Pak Menterinya tuh habis ngomongin, abis di sini kita interview dan dia benar-benar ngomongin sosial harus ini ini. Terus ternyata dia kesandung kasusnya kayak wow, langsung itu yang kayak banyak deh hal Kayak yang menutupi kayak orang. orang terbuka gitu, lalu kita kebuka gitu. Dan ada juga yang seru juga sama waktu itu Sandi Tumiwa, Bang Sandi. Mungkin sekarang udah nggak pakai narkoba ya, dan itu pernah Bang Sandi main ke sini, terus abis interview terus kita minta tips dong Bang untuk sehat tanpa narkoba gini-gini, dan Bang Sandi ngejelasin kita tuh hidup harus sehat, olahraga gini-gini. Jeda kayak seminggu deh nggak lama, ada headline Sandi Tumiwa terkena kasus narkoba gini-gini. Baru kemarin gitu. Jadi kayak wah kayak gitu sih, yang kita nggak, emang bener kita nggak tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah, kapan kita ketimpa musibah atau kapan ini. Jadi kayak dari banyak narasumber itu kita belajar yang tadinya kayak ini orangnya happening ya, tahu-tahu dia make, akhirnya kita langsung kayak narik lagi konten-konten yang udah naik, ditarik lagi kayak gitu. Karena kan nanti masyarakat akan melabeli kayak wah kok ini pakai narkoba tapi dijadiin sosok kayak gitu sih. Jadi kayak gitu sih cerita tentang narasumber yang nggak bisa dilupain. Kalau nggak salah kan ada kayak narkotika ini kan bisa kayak duta anti narkoba. Pernah nggak suka diinterview di sini? Sering. Jadi kayak duta-duta itu kan seringnya dari kayak kalau Artis sekarang juga ya, kan, ada artis, tapi kita lebih
Kalau BNN sekarang yang lebih nggak ke artis, karena kenapa? Karena yang tadi pelajaran dari Bang Sandi juga sih, tapi sebenarnya bukan dari Bang Sandi juga, tapi banyak kasus ketika kita mengambil sosok artis atau influencer untuk menjadi duta anti narkotika, tidak ada jaminan 100% duta tersebut tidak memakai narkoba, gitu. Jadi tanggung jawabnya kan atas dia sendiri, tapi kita nggak tahu entah berapa bulan atau nggak usah bulanan, berapa minggu ke depan si duta anti narkoba ini ternyata menggunakan narkoba. Jadi BNN itu lebih memilih untuk tidak ada pendutaan yang memang terfokus pada satu orang kayak gitu. Jadi kita lebih sekarang ke anak remaja. Jadi kayak siswa-siswi itu pun kayak hanya penyematan untuk menjadi relawan anti narkoba, untuk nyebarin info anti narkoba kayak gitu sih. Karena saking takutnya adanya kasus-kasus yang seperti itu kalau kita menjadikan artis, public figure atau influencer jadi duta anti narkoba. Bagus sih. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau dulu kan ada tuh duta-duta dari artis gitu kan. Kayak sekarang udah nggak ada. Gitu. Nggak, BNN sekarang tidak mendeklarasikan adanya duta anti narkoba dari dunia selebriti atau sosok kayak gitu. Karena kita balik lagi nggak ada yang tahu hari ini, kita mungkin masih belum hari ini kita belum tergiur, semoga tidak akan pernah tergiur ya. Hari ini kita nggak pakai, tapi kedepannya tiba-tiba kita kena kasus ya kan, itu yang ditakutin gitu sih. Susah senangnya nih jadi penyiar apa sih? Susah senang jadi penyiar ya banyak, sama halnya kayak misalnya susah senangnya jadi berumah tangga, susah senangnya jadi penulis, susah senangnya jadi pegawai kantoran, sama aja. Satu aja. Jadi penyiar itu yang paling menyenangkan dan yang paling menyebalkan jadi penyiar. Yang paling nyenengin sih jadi penyiar yang tadi ya, kayak udah selesai gitu, 1000 kata kayak gini-gini, udah puas kayak gitu tuh. Yang paling nyebelinnya itu adalah ketika penyiar tuh dadakan sih enggak, itu masih bisa oke lah kayak gitu. Mungkin ini kali ya kehabisan bank kata. Iya, jadi kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Itu yang benar langsung wah apa nih kayak gitu sih kalau paling nyebelinnya. Oke. Nah ini kan kita ketemu juga sebenarnya bukan nggak sengaja sih. Karena memang udah lama banget gak ketemu, terus ya udah sekalian aja deh nge-host bareng Cela. Nah, nih aku mau tanya, Aya masih ada kepengen banget, jadi kayak wishlistnya tuh apa sih yang pengen banget di tahun ini? Pengen banget di tahun ini semoga Aya dan Devi hamil. Amin. Nah, Selain itu apa ya? Mungkin kepengen tetap berkarya ya. Kayak sekarang tuh lebih semakin sempit gitu keinginannya. Kalau mungkin dulu pengen banget melebarkan hal-hal ini, pengen sekarang kayak lebih ya udahlah ngejalanin hidup aja gitu. Tapi tetap ada effort atau tetap ada hal yang diinginkan. Kayaknya pengen jadi content creator gitu. Jadi kayak pengen akhirnya hidup dari kreativitas kayak gitu. Ya udah tadi aja, karena aku udah usulin ide bikin sehari-hari yang ada di sini nih, kegiatan kesibukan situ ngapain aja sih. Jadi kayak apa sih daily life-nya penyiar, life kayak apa gitu. A day in my life. Ya, day in my life. Ayo, nanti tonton guys, nanti aku promoin guys. A day in my life ya. Nanti juga Bu Devi website-nya, artikel nanti bisa dibaca di mana? Ada beberapa sih, mau tentang topik apa dulu. Jadi gini ya. Banyak. Nggak, aku mau cerita aja. Kenapa aku tuh seneng banget nulis artikel? Karena kadang gini, aku butuh untuk merangkum. Kan gini ya, kalau cuma nge-screenshot atau nyimpan di HP itu PR banget gak sih? Nge-scroll up. Iya enggak? Makanya setiap kali aku dapat info yang menarik di Instagram, di pokoknya semua media sosial, aku bikin rangkuman tuh, dan bikin rangkumannya biar gampang dicari. Aku bikin website. Jadi ada beberapa niche, ada yang tentang parenting, ada yang tentang jalan-jalan, misalnya rekomendasi tempat wisata. Ya aku nggak tahu deh. Iya, ada rangkuman aja sebenarnya. Terus kayak tentang rumah, misalnya lagi nyari-nyari rekomendasi rumah idaman, rumah inspirasi, itu tuh harus rangkuman aja. Atau rekomendasi barang-barang belanjaan. Kan sering tuh aku tuh nemu kayak di Twitter atau di Instagram, kayak orang-orang merekomendasikan barang-barang. Nah, daripada aku nge-screenshot atau nulis di apa, mending aku bikin website aja, aku rangkum di situ. Kalau butuh tinggal di search aja, nanti langsung Itu ketemu. website atau blog? Sama aja, ada yang pakai WordPress, ada yang pakai
blogspot juga. Sama aja aku Itu udah gajian dong. Enggak, aku enggak. Ya aku monetis cuma satu, tapi ya seperti yang kamu tahu lah, monetis di Google itu seperti apa. Susahnya minta ampun. Tapi yang masih rajin sampai sekarang untuk nulisin hobi nulis Devi. Masih, karena dia memang Iya. berhubungan dengan nulis sampai Nulis, sekarang. nah. Karena berawal dari kebutuhan tadi sih ya, karena kok aduh nyekrol HP kok kayak Malah nge- screenshot kayak gitu ya nyari ya. nge-screenshot terus harus nyari satu-satu. Kok lama banget ya? Mending aku rangkum aja. Tinggal di search, kan kalau di website ada Iya, search, kan betul. langsung ketemu. Jadi dia butuh apa? Mungkin kalau ada. artikel lebih gampang kali nulisnya dibandingkan kita kayak fiksi. Kalau fiksi kan Iya. kayak perlu kita imajinasi, terus ya kayak gitulah. Tapi keren banget sih. Males atau enggaknya gitu. Kalau misalnya artikel kan kita bisa kopas atau Iya. kita bisa modifikasi lah kata-katanya kayak gitu kan. Tapi kalian sih pengen deh Tapi- denger Devi ini jadi pengen ya. Pengen juga nggak sih Nah, jadi kayak pengen Pengen, pengen mulai lagi. aku kayak nggak gitu. dimarit-marit itu. Jadi males. Jadi tujuannya memang buat kebutuhan aja. Kalau nanti ada bonus bisa dimonetisasi ya alhamdulillah kan. Cuman emang ya emang aku butuh mau ngerangkum kayak tentang parenting gitu tuh aku rangkum aja. Seru banget sih. Nah kita lihat deh. Jadi kalau ditanya websitenya apa, ada beberapa. Ya udah. Karena memang sengaja yang aku paling, bikin video. yang paling rekomendasi dari Devi websitenya. Sebenarnya ada kayak aku tuh Oase Belanja sih namanya. Jadi kayak rekomendasi barang-barang aja sih yang aku dapetin di internet. Biasanya kalau kayak gitu dia cepet naiknya loh, cepet up-nya. Ya cuman gak pernah aku up. Jadi kadang doang aku nge-up di media sosial. Jadi kayak ya aku butuh apa sih? Oh aku pengen beli ini. Oh kemarin aku bisa ngerangkum ini. Ya udah aku tinggal cari aja linknya di situ. Atau Oase Pejalan. Misalnya aku di internet nemu-nemu tempat-tempat wisata yang menarik. Oh suatu saat mungkin aku bisa datengin. Aku rangkum aja. Atau tentang parenting buat belajar kan. Siapa tahu jadi calon ibu dalam waktu dekat. Amin, amin. Ini tentang cegah narkoba ya, Ai. Jadi memang satu lantai ini khusus untuk divisi. Pencegahan. Pencegahan. Deputi pencegahan. Jadi dia ada berapa lantai sih semuanya? BNN ada 7 Tujuh lantai dari 5 kedeputian. Jadi ada deputi rehabilitasi, pencegahan, pemberantasan, hubungan dan kerjasama. Satu lagi pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 5 kedeputian itu. Nah masing-masing deputi itu punya tugasnya masing-masing. Nah kita sekarang ada di deputi pencegahan. Dimana pencegahan itu lebih fokus ke penyuluh narkoba, jadi sosialisasi. Jadi menjadi garda terdepan dari Badan Narkotika Nasional sebenarnya karena Kayak memang imbauan-imbauan ya Betul, kan. jadi Makanya imbauan-imbauan. dibikinlah radio khusus BNN ini. Betul. Channelnya berapa sih yang lupa? radio BNN nggak ada ininya, kita nggak konvensional tapi kita streaming. Streaming. Jadi ada aplikasinya CNS Radio. CNS Radio. Betul. Itu aplikasi khusus ya. Aplikasi Kalau YouTube-nya apa? YouTube-nya Cegah Narkoba. Mencegah Cegah narkoba. Narkoba. Nanti bisa dilihat ya guys, nanti aku tulis juga di kolom deskripsi. Pencegah narkoba kan tadi ya. Guys, sekian dulu ya siaran kami di BNN CNS apa? Radio. Radio. Asik, akhirnya aku 1 jam bisa jadi penyiar nih, Ai. Dari lama, Ai. Nggak sampai 1 jam ini. Oke, bye. Kita lanjut. Dadah. Dah.